Saudara, mengapa bapak-bapak itu begitu penting fungsinya sehingga iblis bencinya itu luar biasa? Maleakhi pasal 4. Nah, di dalam Maleakhi 4, saudara, saya ingat betul waktu itu September 84, saya di Salatiga. Tiba-tiba pewahyuan ini datang. Dan di antara banyak pewahyuan firman Tuhan yang saya terima, inilah satu-satunya pewahyuan yang membuat saya meraung, bukan cuma menangis, saya meraung. Sampai saya tersungkur di lantai karena saya nggak pernah tahu betapa dahsyatnya. Kalau setan itu merusak ayah, dunia itu akan hancur. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Nah, karena saya ini suka sejarah, saya suka meneliti, saya suka cari kenapa begini. Maka saya tiba-tiba aja terpikir, saya mau selidiki bagian terakhir perjanjian lama. Itu apa yang dikatakan Tuhan? Ternyata saya kecewa setelah baca. Nah, cuma begitu saja penutup Alkitab perjanjian lama ini. Coba saya akan bacakan pasal terakhir, ayat terakhir. Judulnya Hari Tuhan. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Nah, yang mengejutkan, ultimatum Tuhan, ancamannya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saya tertarik akan ancaman ini. Saya berkata, Tuhan, mengapa kalau gereja gagal, pelayanan yang sederhana seperti ini hanya sekedar membuat hati bapak-bapak balik pada anaknya, lalu engkau tetap datang tapi nggak memberkati, tapi memukul bumi, nggak cuma pukul, saudara, sehingga musnah. Wah, ini perkara lain lagi. Dalam pengertian saya, karena ini akhir perjanjian lama dan Papa akan mulai perjanjian baru, penyelamatan kekal bagi dunia, paling tidak dia harus ngomong soal persiapan kedatangan Tuhan Yesus, persiapan datangnya gereja, atau ini, atau penginjilan. Paling tidak itu pikiran saya. Kenapa kok cuma ini? Terus dia tanya saya begini, Daniel, kamu cari sekarang firman apa yang memulai bahwa itu perjanjian baru. Aku ngomong apa pertama kali? Ya secara gampang ya saya bilang ya Matius 1. Urutannya begitu. Ternyata tidak, saudara. Nah, ketika Roh Kudus tunjukkan firman yang pertama untuk menandai perjanjian baru dimulai, saudara, itu saya betul. Dan sejak September 84 sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang, ini keputusan saya. Saya akan mengambil pelayanan Elia ini. Saudara, perjanjian baru dimulai Lukas 1. Ketika Tuhan datang kepada manusia untuk memulai perjanjian baru lewat Gabriel kepada imam besar Sakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Itu pertama kali dia bicara. Jadi kalau saudara buka lembar lagi 1 setelah Maleakhi, ini lembar 01, ini 400 tahun jaraknya. Karena sejarah Yahudi dan dipercaya oleh sejarah gereja juga, 400 tahun setelah Maleakhi terakhir bernubuat, ayat 6 yang kita baca tadi, maka 400 tahun Tuhan tidak berbicara lagi kepada manusia. Saudara coba hitung, 400 tahun itu bukan waktu yang singkat. Papa diam 1000 bahasa, diam. Justru perkataan firman yang pertama untuk dia mulai perjanjian baru adalah firman yang terakhir dia ucapkan lewat mulut Maleakhi, tapi sekarang dia ucapkan lewat Gabriel. Nah, saya nggak mulai dari permulaannya, tapi ayat 17 Lukas 1, saudara lihat. Bayangkan, saudara, maka anakmu nanti akan berjalan mendahului Tuhan dengan kuasa Elia, dan pelayanannya cuma satu, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Lalu ada kata beda. Nanti coba kalau saudara pulang di rumah pakai 2 Alkitab, baru kan lihat jelas. Satu Alkitab buka Maleakhi 4, satu Alkitab buka Lukas 1. Ada perbedaan. Di ayat Maleakhi mengatakan supaya anak-anak balik kepada bapak, tapi di Gabriel tidak. Lukas berkata supaya membalikkan pikiran orang durhaka pada jalan orang benar. Kenapa jadi begitu? Lalu kalimat terakhirnya tidak ada ancaman, tapi harapan. Saya terjemahkan bebas, dan pelayanan ini akan menyiapkan
suatu umat yang layak bagi Tuhan. Coba gabungkan. Kenapa Tuhan jadi reda, tidak marah lagi, memberi ultimatum seperti di Maleakhi? Mari anak-anak Tuhan kita perhatikan. Maka itu yang dekat pada anggota kepolisian tanya. 100% anak-anak remaja dan anak-anak muda pelaku kejahatan itu pasti dari keluarga hancur. Iya atau tidak? Kalau orang tua baik-baik, anak betah di rumah, tidak akan menghasilkan generasi pendurhaka yang dikatakan Gabriel itu tadi. Saya baru ngerti. Pantas kalau sampai Maleakhi menubuatkan bahwa gereja gagal menyatakan pelayanan akhir zamannya. Yesus tetap datang, tapi tidak memberkati. Karena dia datang, dia percuma. Sebab yang ditemui adalah penjahat-penjahat di dunia itu nanti. Karena bapak-bapak enggak berfungsi dengan baik. Tapi kalau Yohanes Pembaptis berhasil, dia berharap pelayanan ini akan menghasilkan suatu generasi yang layak bagi Tuhan. Dan umat yang layak itu yang buat Tuhan datang bukan untuk menghukum, tapi untuk memberkati. Jadi 400 tahun Tuhan kita diam, ternyata dia simpan pelayanan itu. Maka itu saudara, dalam penyampaian firman dimanapun juga saya berkata keras, gereja, pelayanan akhir zaman bukan gedung yang dibangun, bukan ini, bukan itu. Pulihkan rumah tangga. Saya ulangi lagi, pelayanan akhir zaman buat gereja bukan ini, bukan itu. Pulihkan rumah tangga. Seperti doa Pak Simon tadi. Dan itu pengalaman kami. Sudah cukup banyak orang diselamatkan ketika gak bicara masalah agama, gak bicara masalah Tuhan, tapi bicara masalah harmonisnya rumah tangga. Orang tertarik. Berapa banyak kaum Kedar yang percaya Yesus gara-gara kami melayani masalah orang tua, masalah keluarga. Berapa banyak? Ternyata mereka butuh itu. Jadi betul-betul jeritan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, maka itu sudah cukup. Ternyata ini. Dan kita tadi melihat di 1 Tesalonika 2 bahwa kalau sampai bapak-bapak nggak berfungsi, rusaklah generasi itu. Karena nggak ada yang menasihati, tidak ada yang menguatkan hati, tidak ada yang mendisiplin. Jadi apa? Liar semua. Nah, dalam fakta hidup saudara, ternyata memang setan tahu bapak-bapak yang dihancurkan. Begitu bapak dihancurkan, anak-anak otomatis hancur juga. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti siapa? Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Bapa di surga, Tuhan kita Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, doktrin ini sangat sederhana, saudara. Dan setan tahu akan kebenaran ini. Ternyata manusia yang disakiti hatinya oleh bapaknya sendiri, manusia itu sulit kenal Tuhan. Sebab Yesus mengajar, kalau kamu berdoa katakan Bapa. Dan orang ini sakit hatinya dengan bapaknya. Begitu diajar kata Bapa, dia pasti nggak bisa berdoa. Bapakku kejam, Bapakku jahat, Bapakku tidak bertanggung jawab. Dengan sendirinya orang itu nggak bisa dekat dengan Bapa di surga. Dan saya buktikan dalam pelayanan saya selama ini. Hamba-hamba Tuhan yang masa kecilnya punya kepahitan dengan bapaknya. Maafkan, kita harus terbuka ini.